Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak begitu kenikmatannya sehingga kita dapat melaksanakan salat Isya dan insya Allah akan dilanjutkan dengan salat tarawih di Masjid Al-Mujahidin yang insya Allah berbarokah ini. Kemudian salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita apa itu Islam, iman dan ihsan sehingga kita dapat merasakan nikmatnya iman hingga saat ini. Jamaah salat Isya dan insya Allah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tidak terasa kita telah memasuki di hari yang ke-18. Laras nggih? Semoga kita tetap istiqomah dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Amiril Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala." Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya aku telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang akan menjadi niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, dan barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu akan tertuju kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehinya, awim ro'ati yankihuha, atau seorang wanita yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu akan tertuju kepada apa yang dia hijrahkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada niatnya. Jikalau niat itu baik, maka perbuatannya juga akan ikut baik. Begitu pula yang buruk, jika niat kita buruk, maka perbuatan juga akan ikut buruk. Maka ada salah satu ungkapan bahwasanya niat seseorang lebih baik daripada amalannya. Maksudnya bagaimana? Meniatkan sesuatu yang tidak jadi dilakukan karena ada halangan yang tidak bisa dihindarkan lebih baik daripada sanggup melakukan amalan itu tetapi tanpa disertai niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, saya adalah orang miskin. Kemudian saya ingin bersedekah dan dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi saya tidak bisa melakukan sedekah karena ada halangan yang tidak bisa saya hindarkan. Yang demikian itu lebih baik daripada saya orang kaya, saya sanggup bersedekah, tetapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Maka dari itu jangan sampai kita melakukan suatu amal yang baik yang seharusnya bisa mendapatkan kebaikan dan pahala justru hilang karena gara-gara niat. Jangan sampai kita melakukan suatu kebaikan dengan ingin disebut-sebut sebagai orang yang dermawan lah, orang yang alim, orang yang pemberani dan sebagainya.
Karena apa? Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah orang yang mati syahid, seorang laki-laki yang mati syahid. Lalu orang mati syahid ini dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan berbagai nikmat yang telah diberikannya, dan orang mati syahid ini mengakuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmat itu?" Kemudian orang yang mati syahid ini menjawab, "Aku berpegang teguh kepadamu." Kemudian Allah berfirman, "Kamu bohong." Karena apa? Karena kamu berperang agar namamu disebut-sebut sebagai orang yang pemberani, dan kenyataannya kamu disebut-sebut demikian. Pada akhirnya orang tersebut diperintahkan agar diseret pada wajahnya hingga terlempar ke dalam api neraka. Kemudian yang kedua, orang yang mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu dan membaca Al-Quran. Lalu ia dihadapkan Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan berbagai nikmat kepadanya dan ia pun mengakuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmat itu?" Kemudian ia menjawab, "Aku telah mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu dan membaca Al-Qur'an." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu bohong. Kamu mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu agar disebut-sebut sebagai orang yang alim, dan kamu membaca Al-Quran agar disebut-sebut sebagai qori, dan kenyataannya kamu disebut-sebut demikian." Pada akhirnya orang tersebut diperintahkan agar diseret pada wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang diberi keleluasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam harta benda. Lalu ia dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan berbagai nikmat yang telah diberikannya, dan ia pun mengakuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmat itu?" Kemudian ia menjawab, "Aku telah berinfak kepadanya karenamu." Kemudian Allah berfirman, "Kamu bohong. Kamu berinfak kepada orang fakir miskin agar disebut-sebut sebagai orang yang dermawan, dan kenyataannya kamu disebut-sebut demikian." Dan akhirnya orang tersebut diperintahkan agar diseret pada wajahnya hingga dilemparkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Saya berpesan kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah secara umumnya untuk meluruskan niat kita. Jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan yang baik yang seharusnya bisa mendatangkan kebaikan dan pahala hilang karena gara-gara niat. Maka dari itu, jikalau kita meniatkan sesuatu karena Allah, dan insya Allah apa yang kita perbuat akan mendapat pahala, insya Allah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.